Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi mengenai alat pendidikan dengan anggota kelompok. Saya sendiri, Rizka Ayu Lestari, dengan NIM 2200532. Dan rekan saya Rara Insani dengan NIM 2200530 dan Prima Handayani dengan NIM 2200550. Nah, baiklah langsung saja kita mulai pemaparan materi mengenai alat pendidikan kepada Rara Insani. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian alat pendidikan. Menurut Ahmadi, 1991 menyatakan bahwa alat pendidikan adalah hal yang tidak saja memuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksanakannya pekerjaan pendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atas situasi dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Karakteristik alat pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan, peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal. Artinya, dalam penerapan dan penggunaan alat pendidikan perlu disesuaikan dengan memperhatikan sebagai kondisi yang berhubungan dengan usia dan fisikis terdidik. Untuk itu, karakteristik alat pendidik menjadi bagian yang perlu dipahami oleh pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan. Karakteristik alat pendidik sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik alat pendidikan material. Karakteristik alat pendidikan material seperti 1. Alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. 2. Pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Ketiga, biaya alat pendidikan relatif murah. Keempat, alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. Kelima, alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkan. Selanjutnya, keenam, konstruksi perabotan hendaknya kuat dan tahan lama, mudah dikerjakan secara massal, tidak tergantung keamanan terdidik, bahannya mudah didapat dan dapat di pasaran dan disesuaikan dengan keadaan setempat. Selanjutnya, karakteristik alat pendidikan non-material. Karakteristik alat pendidikan non-material yang pertama yaitu perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan awal-awal dalam proses pendidikan dengan memikirkan terlebih dahulu tentang bagaimana cara melakukan sesuatu karena manusia mempunyai sifat konservatif yang cenderung untuk mempertahankan atau tidak merubah kebiasaan. Kedua, perbuatan atau tindakan hendaknya pendidik harus memaksakan diri sedemikian rupa sehingga pendidik tidak lagi hidup wajar sebagaimana pribadi atau sebagai diri sendiri. Ketiga, perbuatan atau tindakan hendaknya tidak berlebihan, misalnya dalam memuji karena akan berakibat kurang baik, terutama pada pendidik yang sudah lebih mampu menimbang dengan akalnya. Keempat, sesuatu kesalahan dari terdidik. Keempat, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya bijaksana menanggapi kalau ada sesuatu kesalahan atau kesalahan dari terdidik, sebab belum tentu sesuatu kesalahan itu dibuat dengan sengaja. Misalnya dalam menerapkan hukuman pelanggaran yang dilakukan oleh terdidik.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rara yang sudah memaparkan materinya. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Prima Handayani. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi. Jadi saya kali ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis alat pendidikan. Alat pendidikan itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dan alat pendidikan ini ada dua jenis, yaitu bersifat non-material dan bersifat material. Di sini jenis alat pendidikan non-material ada terdiri dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama pembiasaan. Menurut Ahmad tahun 1991 berpendapat bahwa pembiasaan itu adalah pengulangan terhadap segala sesuatu yang dilaksanakan atau diucapkan oleh seseorang. Misalnya, anak-anak dibiasakan bangun pagi atau hidup bersih. Maka bangun pagi atau hidup bersih itu adalah suatu kebiasaan. Hampir semua ahli pendidikan sepakat untuk membenarkan pembiasaan sebagai salah satu upaya pendidikan. Dan Muharram tahun 2009 mengungkapkan bahwa kebiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis, tanpa direncanakan dulu, serta berlaku begitu saja tanpa dipikir lagi. Jadi pembiasaan itu diperlukan untuk melaksanakan tugas secara benar dan rutin terhadap peserta didik. Misalnya, agar uh, peserta didik itu dapat melaksanakan sholat secara benar dan rutin, maka mereka itu perlu dibiasakan sholat sejak masih kecil. Dari waktu ke waktu, itulah sebabnya pembiasaan itu diperlukan untuk mendidik mereka sejak dini, agar mereka itu dapat terbiasa dan tidak merasa berat untuk melaksanakannya ketika mereka itu sudah dewasa. Selanjutnya ada suruhan. Muharram tahun 2009 mengungkapkan bahwa suruhan itu merupakan jenis alat pendidikan yang tergolong banyak dilakukan karena memang dalam kehidupan manusia itu ada hal yang harus dihindarkan dan sebaliknya ada juga hal yang harus dikerjakan. Sebenarnya ada larangan. Larangan menurut Muharram 2009 mengungkapkan bahwa larangan itu adalah bentuk alat pendidikan untuk pembiasaan dalam hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya ada menganjurkan. Menurut Muharram tahun 2009, mengungkapkan bahwa menganjurkan adalah mempunyai sikap tidak mengikat atau merasa tidak memaksa pada peserta didiknya. Selanjutnya ada mengajak. Muharram tahun 2009 mengungkapkan bahwa dalam perannya yang paling banyak dilakukan pendidik adalah mengajak. Ajakan itu adalah sebuah suruhan yang halus dengan jalan menunjukkan terlebih dahulu dari segi baiknya daripada suatu kegiatan yang ingin dilakukan. Misalnya, kita ingin anak-anak kita itu suka akan kegiatan membersihkan rumah tempat tinggal kita. Mula-mula kita pun harus menunjukkan betapa enaknya rumah itu yang bersih dan sehat dan betapa senangnya tinggal pada rumah yang demikian. Selanjutnya ada memberi contoh. Muharram tahun 2009 mengungkapkan bahwa memberi contoh itu adalah alat pendidikan yang tertua di samping suruhan dan larangan. Pengertian memberi contoh itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, memberi contoh dalam arti sengaja berbuat untuk secara sadar ditiru oleh pendidik. Dan yang kedua, berlaku sebagai nilai dan norma yang akan ditanamkan pada terdidik sehingga tanpa disengaja itu menjadi contoh teladan bagi terdidik. Selanjutnya memuji. Menurut Muharram tahun 2009, mengungkapkan bahwa cara memuji memberikan efek yang baik pada terdidik. Memuji pekerjaan yang baik menunjukkan selera dan pengertian yang baik, serta menunjukkan penghargaan pada suatu prestasi. Sebaliknya, kalau melihat suatu prestasi yang baik lalu didiamkan saja, maka hal itu berarti tidak menghargai sesuatu. Selanjutnya ada menghukum. Menurut Muharram 2009, mengungkapkan bahwa menghukum itu adalah salah satu cara yang mendidik yang paling banyak harus dihindarkan dan sedapat mungkin diberikan dengan jalan edukatif.
Tujuan menghukum itu seharusnya menyadarkan orang akan kesalahannya serta menanamkan kegiatan memperbaiki diri. Cara menghukum yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukuman itu hendaknya mendidik. Berangkat dari kesiaan pendidik membantu terdidik untuk berkembang, dengan kata lain bukan balas dendam. Yang kedua, bentuk hukuman itu hendak sependapat mungkin ada hubungannya dengan bentuk kesalahan. Misalnya tidak ada yang melakukan kewajiban, seharusnya ditebus dengan melakukan kewajiban yang lain. Selanjutnya, yang ketiga, jangan menyakiti harga diri terdidik dan jangan memberi hukuman badan. Selanjutnya ada pengawasan. Menurut Purwanto, tahun 1985 mengungkapkan bahwa pengawasan penting sekali dalam mendidik anak-anak. Tanpa kepengawasan, berarti membiarkan anak itu berbuat seenaknya. Anak itu tidak dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Tidak mengetahui yang mana yang seharusnya dihindari atau tidak senonoh, dan maka yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan. Dan juga mana yang dapat membahayakan mereka atau mana yang tidak gitu. Terus selanjutnya ada jenis alat pendidikan material. Yang pertama, menurut Muharram tahun 2009 merinci bahwa alat pendidikan material itu meliputi 3 aspek. Yang pertama, lahan atau tanah. Lahan untuk membangun suatu sekolah sebenarnya tergantung oleh jenis sekolah yang diselenggarakan serta jumlah ruang belajar yang diperlukan maupun tujuan yang ditentukan secara institusional. Yang kedua, bangunan atau gedung. Bentuk bangunan sekolah yang dibuat style sekolah tampak dari bagian luar, depan, ataupun keseluruhannya. Ukuran ruang belajar mengajar ditentukan oleh ruang gerak anak didik yang menempatinya, sehingga perlu ada pembatasan dari rasio antara jumlah anak didik sebagai penghuni kelas dengan luasnya ruangan. Jumlah yang ideal suatu ruangan kelas yaitu adalah antara 36 sampai 40 anak. Yang ketiga ada perabot dan perlengkapan. Perabot dan perlengkapan sebagai alat pendidikan meliputi benda dan alat yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang digunakan untuk menunjang kelancaran proses pendidikan di sekolah. Perabot dan perlengkapan yang digunakan di sekolah tidak seperti yang digunakan di tempat lain, tetapi dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan anak didik. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Prima yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya alat pendidikan merupakan sarana ataupun media yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu guru dan juga peserta didik dalam menyampaikan dan juga membantu siswa atau peserta didik dalam memahami serta menguasai materi yang dipelajari. Nah, dengan menggunakan alat pendidikan yang sesuai dan bervariasi dalam proses kegiatan belajar mengajar dapat menjadikan proses pembelajaran itu sendiri menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan sehingga mampu dapat mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.